Aku tahu, Pak, awalnya aku memang melakukan kesalahan. Gara-gara kacaunya rumah tanggaku aku melakukan hal gila ini. Tapi karena kesalahan itu, aku menjadi bertemu dengan orang yang aku cintai. Yang menjadi kekuatanku di tengah kekacauan yang terjadi. Aku minta maaf, Pak. Untuk kali ini, aku tidak bisa menerima permintaan Papa. Wirya. Jangan gilakamu. Wirya tidak pernah mendengar sang ayah berteriak semurka ini. Tentulah, Wirya sempat membeku. Karenanya namun Wirya tahu dia bukan orang yang lemah. Dia sudah mempersiapkan hal ini yang juga sudah ia perhitungkan pasti akan terjadi dan dia tidak mungkin goyah secepat itu. Papa seharusnya tahu, apapun tindakan yang aku ambil selama ini pasti berdasarkan pertimbangan yang selalu matang dan kali ini, aku bahkan lebih yakin dari segala keputusan yang selama ini pernah aku ambil, tutur Wirya berusaha membuat Wijaya mengerti. Untuk pertama kalinya, ini keputusan yang berdasarkan keyakinan langsung dari hatiku, Pak. Karena itu, aku akan memperjuangkannya bagaimanapun caranya. Wijaya terhenyak, rahangannya mengetat seiring tubuhnya yang berubah kaku. Papa tidak mau tahu, Wirya. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak dapat Papa toleransi. Tinggalkan atau Papa yang akan paksa sendiri untuk kalian berpisah. Pak. Kali ini, Wirya kecolongan meninggikan suara karena seketika amarahnya memuncak akan apa yang Wijaya ancamkan kepadanya. Terserah Pala. Sungguh, aku akan tetap pada pendirianku. Papa sekarang hanya kaget, aku akan kembali menjelaskan segalanya kalau Papa sudah mulai tenang. Wirya berdiri. Ini hatiku yang meminta, Pak. Bukan karena paksaan dari Papa dan Mama seperti kemarin-kemarin. Hatiku yakin akan keputusan yang aku ambil, bukan karena permintaan kalian, memaksaku seperti yang dulu-dulu. Buktinya sudah terlihat jelas kan Pak? Kehidupanku berantakan kan? Kini, Wijaya terdiam seketika. Seberapa keras pun Papa melarangku, akan jauh berkali-kali lipat lebih keras aku mempertahankan pendirianku. Wirya berbalik pergi, tanpa lagi peduli akan tanggapan Wijaya. Ini baru permulaan. Tidak apa-apa. Wirya merapalkan kalimat itu berulang-ulang di dalam hati juga terus membayangkan senyum Zahwa di dalam kepala agar dirinya tetap bisa berada di dalam kendali. Tidak apa-apa Wirya. Hidup dengan tidak memikirkan apapun juga tidak melakukan apapun, mengejutkannya, tak terlalu buruk juga bagi Zahwa. Serius, otaknya benar-benar kosong bahkan agaknya, ini pertama kalinya bagi Zahwa merasakan pikirannya setentram ini, tak ribut akan berbagai hal barang sedikit pun. Pagi menyingsing, Zahwa duduk di tepian kolam renang melihat dengan jelas bagaimana matahari yang perlahan naik menunjukkan sinarnya setelah tadi malam beristirahat digantikan kerjanya oleh sang bulan. Lalu, ketika sengatan matahari mulai terasa panas di badan, Zahwa memilih masuk kemudian segera membersihkan diri. Keluar dari kamar mandi dengan batrobe juga handuk yang melilit kepala, Zahwa tersenyum tipis melihat Wirya yang masih begitu lelap di atas kasur. Bergelung di dalam selimut sambil memeluki bantal. Wirya itu merupakan morning person karena ada pekerjaan besar yang harus ia pertanggungjawabkan setiap hari. Tidak bisa bermalas-malasan karena setiap harinya dia sudah memiliki jadwal yang sudah dipersiapkan dan harus dirinya jalani. Tapi kali ini, Zahwa membiarkannya untuk tidur selama apapun yang dia mau. Mengistirahatkan pikirannya lebih lama dan sepuasnya yang dirinya inginkan. Mulai kemarin, selepas bercerita panjang lebar kepada Bella, coba tebak apa yang Zahwa dan Wirya lakukan dari sore hingga dini hari. Jawabannya adalah hanya berbaring menonton tayangan Netflix. Entah berapa film yang mereka tonton abis, mulai dari romance sampai kepada horor kemudian action lalu juga entah dengan berapa bungkus cemilan yang mereka habiskan. Benar-benar kegiatan bermalas-malasan yang anehnya memberikan kebahagiaan dan ketenangan tersendiri. Benar-benar mengisolasi diri dari dunia dan hanya fokus kepada dunia kecil mereka sendiri.
Setelah berpakaian juga mengeringkan rambutnya, Zahwa awalnya menengoki bangunan sebelah namun melihat villa yang masih tertutup jendelanya, Zahwa tidak mau membayangkan apa-apa padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Karena agaknya tidak bisa menemui Bella, pilihan Zahwa tertuju pada memasak sarapan. Lengkap sekali bahan-bahan yang terisi di dalam lemari pendingin juga segala macam perbumbuan di lemari kayu sebelahnya. Jiwa-jiwa chef abal-abal Zahwa menjadi terpancing untuk bereksperimen membuat masakan. Apalagi dengan desain dan interior dapur yang kebanyakan menggunakan bahan berbahan kayu. Nampak begitu estetik dengan nuansa yang terlihat hangat. Zahwa menjadi bersemangat untuk memasak. Beruntungnya, letak dapur lumayan jauh dari kamar sehingga Zahwa bisa memutar musik sambil bersenandung pelan ketika memotong bahan-bahan masakan. Untuk ukuran orang yang setiap hari harus beraktivitas karena segala keperluan Dian yang harus ia persiapkan, belum lagi bekerja juga mengurus perkuliahannya, memiliki waktu luang adalah keberuntungan besar apalagi kesempatan itu datang di tempat yang luar biasa indah dan mewah, bukankah ini terasa seperti sebuah anugerah? 1 jam kemudian, berbagai masakan yang Zahwa buat sudah tersaji di atas meja. Ada chicken katsu, ebi furai bahkan juga Japanese curry yang ia buat dengan porsi lebih banyak karena jaga-jaga saja kalau Dion dan Bella juga ingin makan. Secara perlahan, Zahwa membuka pintu kamar namun Wirya masih saja terlelap dengan begitu nyenyaknya. Hanya posisi tubuhnya saja yang berganti menjadi terlentang. Zahwa masih tidak tega untuk membangunkan maka jadilah dia memilih untuk merebahkan diri di bed sofa lalu menghidupkan televisi. Melanjutkan menonton film terakhir yang kemarin baru setengah jalan ia tonton karena dirinya dan Wirya tidak bisa lagi menahan rasa kantuk. Ya iyalah, bagaimana tidak mengantuk kalau jam saja sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Heningnya suasana sekitar juga ademnya ruangan malahan membuat mata Zahwa memberat dan tanpa sadar, dia malahan tertidur begitu saja. Tidur yang begitu tenang untuk pertama kalinya setelah kepergian mendiang sang ayah. Plus, adek-adek belajar yang benar ya. Nanti kakak kirimkan uang lagi biar bisa jajan yang enak-enak. Asyik. Makasih kakak Zahwa yang cantik. Kakak yang sehat-sehat ya, semoga hidupnya senang-senang terus. Nanti jalan lupa pulang ya. Ucapan lugu itu entah kenapa terasa menusuk tepat di hati. Sedikit memberikan rasa ngilu namun Zahwa dengan cepat-cepat menepisnya. Iya, kakak bakalan pulang. Pasti, kakak juga kangen dengan kalian semua. Tunggu ya, kakak ingin menyelesaikan urusan kakak di sini dulu. Zahwa tersenyum samar, melambai pada semua orang yang berebut ingin muncul di depan kamera. Ucapan mereka semua tumpang tindih yang membuat Zahwa kini terkekeh samar. Iya, iya. Nanti kakak belikan. Ditunggu saja ya, ucapnya pada semua adik-adiknya yang sejak tadi berebut meminta dibelikan sesuatu. Lebih banyak sih mainan dan Zahwa mencoba untuk mengingatnya dengan baik. Apapun permintaan mereka akan Zahwa turuti, karena siapa lagi yang bisa membuat mereka senang. Mereka sudah tidak dapat merasakan kasih sayang orang tua, Zahwa tidak ingin membuat mereka semakin sedih jika hidupnya menderita. Permintaan mereka juga tidak muluk-muluk dan Zahwa mencoba sebisa mungkin untuk mengabulkan itu semua. Dadah, nanti mengobrol lagi ya. Ibu, dadah. Jaga kesehatan ya, Bu. Zahwa menyembunyikan senyum getir selagi terus melambai sampai kemudian panggilan video terputus. Zahwa menghela napas panjang lalu mencoba menepuk-nepuk dadanya yang mulai merasakan sesak kembali. Jika saja tidak ada dering panggilan video itu, Zahwa mungkin masih akan terlelap entah sampai kapan. Ketika dia melirik jam di dinding, jarum pendek sudah menunjukkan ke angka 11. Astaga! Sudah sesiang itu. Zahwa sudah ingin beranjak, berniat untuk membangunkan Wirya namun pria itu tahu-tahu saja datang, melempar badan di sebelah Zahwa lalu menarik tubuh sang perempuan agar bisa dirinya Sudah jam 11 loh ini,
ucap Zahwa memberitahu dengan agak tidak percaya. Wirya hanya bergumam tidak jelas, matanya masih menutup. Agaknya selepas bangun dia langsung menuju ke ruang menonton ini. Mandi dulu sana, tadi aku sudah memasak. Kayaknya sudah dingin, entar aku panaskan dulu biar kita bisa makan. Wirya masih tidak membuka mulutnya, hanya mengeluarkan suara deheman sebagai respon. Zahwa mencebik geli melihatnya dan karena Wirya yang nampaknya masih mengantuk, dia membiarkan pria itu. Dengan tetap diam walaupun napas Wirya terasa menggelitik lehernya. Masa tidur lagi sih? Zahwa menggoyangkan tubuh Wirya, berbicara setelah bermenit-menit tidak ada tanda-tanda untuk Wirya membuka mata bahkan bergerak saja tidak. Bangun, mandi dulu. Sudah sesiang ini toh. Seolah sedang menegur anak kecil yang susah untuk dibangunkan, Zahwa kembali menggoyangkan tubuh Wirya lalu berusaha keras untuk melepaskan kungkungan tangannya. Alhasil, karena Zahwa sudah tidak ada lagi di dalam pelukan, Wirya terpaksa membuka mata lalu kemudian duduk sambil garuk-garuk kepala. Muka bantal, mata mengantuk juga rambut yang super berantakan adalah keadaan Wirya sekarang. Kalau begini, Wirya jauh lebih terlihat manusiawi sampai membuat Zahwa menjadi tertawa melihatnya keadaannya. Mandi, tegur Zahwa kali ini lebih galak. Mandikan dong, sahut Wirya, teramat santai dan biasa saja seolah ucapannya adalah sesuatu yang lumrah untuk disuarakan alias asal bunyi saja. Idih, gak mau. Zahwa seketika saja mengambil sikap defensif dengan cara memundurkan tubuh namun wajahnya yang memerah tidak bisa ia tahan untuk muncul. Wirya mencebikkan bibir samar. Seperti kebiasaannya jika Zahwa sudah membuatnya kesal, Wirya menyentil dahi perempuan itu lalu berlalu pergi begitu saja untuk menuruti apa yang tadi Zahwa perintahkan. Wah. Bola mata Zahwa melebar pun mulutnya terbuka tatkala matanya menangkap pemandangan apa yang tersaji di hadapan mata. Pantai tersembunyi yang diapit oleh dua perbukitan di sisi kiri dan kanannya. Jingga perlahan mulai melukisi alam semesta dan birunya air berubah warna sesuai dengan corak yang ada di langit. Tempat ini benar-benar surga tersembunyi ya. Wah, sumpah, ini indah banget. Zahwa memekik pelan, berlarian dengan sandal yang sudah ia lepas hanya untuk merasakan halusnya pasir pantai yang membelai kaki. Wirya hanya tersenyum samar, kacamata hitam yang sejak tadi ia pakai selama membawa motor untuk menuju pantai tersembunyi ini ia lepaskan lalu Wirya memilih duduk, hanya menatapi Zahwa yang nampak bahagia sekali berlarian di sepanjang bibir pantai. Selepas makan, tentulah mereka masih tidak melakukan apa-apa. Hanya rebahan di bed sofa dengan televisi yang terus menyala. Lalu tahu-tahu senja kembali menyambut dan Wirya memutuskan mengajak Zahwa menuju pantai yang menjadi tempat favoritnya ketika menyendiri. Sudah Wirya duga Zahwa akan menjadi sebahagia ini dan dia menjadi berkali-kali lipat lebih bahagia karena melihat reaksi Zahwa yang menyenangkan. Bagaimana bisa ada tempat sesempurna ini? Sangat jauh dari keramaian, pantainya sudah kayak pulau pribadi mana jaringannya lancar banget jadi bisa menonton film. Kok bisa sih? Zahwa bertanya tidak habis pikir setelah puas bermain-main air. Wirya hanya mengedikkan bahu lalu melepaskan hoodie yang ia pakai untuk ia berikan kepada Zahwa. Angin berhembus agak kencang dan nampaknya Zahwa sedang kedinginan sekarang. Sama seperti Wirya yang memberikan pakaiannya tanpa kata, Zahwa juga menerimanya tanpa bersuara lalu dia memakai hoodie itu hingga membuat tubuhnya agak tenggelam. Sangat memiliki aroma yang Wirya sekali membuat Zahwa tidak bisa menahan perasaannya berdebar-debar juga perasaan hangat yang menyelimuti sampai ke hati. Mereka kemudian terdiam, lagi-lagi dengan tanpa kata hanya menikmati keadaan. Kepribadian mereka yang sama-sama pendiam dan tenang walaupun Zahwa tidak separah Wirya membuat keheningan tak mendatangkan kecanggungan sama sekali. Malahan mengantar ketenangan juga rasa damai. Jika saja, seandainya saja dunia yang kemarin-kemarin mereka jalani bisa mereka tinggalkan, Zahwa sama
Sekali tidak keberatan jika dunia baru yang mereka hadapi seperti ini bentukannya. Tapi, Zahwa tahu apa yang dia jalani sekarang bak dunia fana. Hanya tempat peristirahatan sejenak sebelum realita akan menghantam dirinya dan Wirya. Zahwa, Lia, kamu rencana menikah di umur berapa? Ditodong pertanyaan tak terduga yang begitu tiba-tiba itu, Zahwa tentulah tidak bisa menahan perasaan kagetnya, tapi karena ekspresi Wirya yang nampak serius sekali, Zahwa mencoba mengendalikan diri. Sepertinya, mereka akan berbicara serius sekarang. Dulu sih, pengennya selepas lulus kuliah. Zahwa tergelak pelan. Aku menghayal pengennya begitu karena pengen adik-adikku cepat-cepat bisa merasakan kasih sayang orang tua yang lengkap. Ya, yang menjadi orang tuanya, aku dan suamiku nanti. Duh, konyol banget gak sih pemikiran aku? Zahwa meringis malu. Awalnya Wirya terpaku, Zahwa ini malaikat atau apa? Dia selalu mendahulukan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Di tubuh semungil itu, banyak sekali hal yang ia pertanggungjawabkan. Sebenarnya tadi Wirya mendengar obrolan Zahwa di telepon. Semua adik-adiknya itu nampak mengandalkan Zahwa sekali dan perempuan itu sama sekali tidak keberatan akan segala permintaan mereka. Otak Wirya tidak bodoh karena seketika saja dia berusaha menyambung segala benang merah yang ada di dalam kepala. Dia taunya, Zahwa yang memilih jalan menjadi sugar babinya hanya karena memerlukan uang untuk kuliah, namun hari itu dia ingat sekali Zahwa meminta uang dengan jumlah yang cukup besar. Wirya tidak bertanya karena tidak terlalu penasaran sebab, dia hanya ingin kehadiran Zahwa di sisinya, tapi sekarang agaknya, Wirya sudah menemukan jawabannya. Dan karenanya, Wirya semakin jatuh hati. Dengan seorang perempuan yang memiliki hati yang begitu tulus dan sangat peduli. Tidak konyol sama sekali, jawab Wirya segera. Kamu mau mewujudkan itu? H. Ya enggak begitu juga. Itu cuma pikiran sekelebat saja, cuma khayalan anehku kalau lagi gabut doang, sahut Zahwa cepat. Mas Wirya maunya pengen cepat-cepat menikah lagi ya? Tanya Zahwa tergagap, menyimpulkan itu tiba-tiba saja. Maunya sih, gumam Wirya pelan. Sebenarnya semua rencana sudah aku susun, tapi kan dari pengalaman aku belajar untuk tidak egois dan tidak hanya mementingkan diriku sendiri. Jadi, ayo kita berdiskusi. Zahwa sempat menahan napas akan apa yang Wirya ucapkan. Ini, apakah serius mereka akan berbicara tentang masa depan? Agaknya, Zahwa harus benar-benar harus membuang segala perasaan ragu dan takut itu, iya kan? Karena Wirya nampaknya sudah begitu siap akan segala rencananya. Coba Mas Wirya kasih tahu aku dulu rencana Mas Wirya itu, jawab Zahwa dengan senyum yang tersemat, tak menampik perasaan bahagia yang muncul karena Wirya merencanakan itu semua sambil memikirkannya. Wanita mana yang tidak jatuh hati ketika seorang pria merencanakan masa depan dengan membayangkan sang pujaan hati di dalam kepalanya. Jika semuanya sudah selesai, 4 mm. Jika semuanya benar-benar bisa kita selesaikan. Wirya memberi jeda. Sejenak, hanya untuk menambah keyakinannya dengan menatap mata Zahwa yang menunggu ucapannya dengan sabar. We're getting married. Lalu setelahnya kalau kamu inginnya bekerja, silahkan saja, aku tidak melarang asal jangan berlebihan ya. Selagi menunggu rumah jadi, kayaknya bakalan 2 tahunan karena aku baru mulai membangun dan semua itu benar-benar dimulai dari nol. Selama menunggu rumah jadi, kita bisa saja tinggal di salah satu vilaku, yang dekat dengan perkotaan saja biar kita masih bisa merasakan adanya kehidupan, enggak kayak di tempat terpencil begini. Tempat ini hanya untuk liburan sesekali saja, tidak bagus untuk ditinggali selamanya. Wirya terkekeh samar, matanya menerawang jauh ke depan, seolah gambaran masa depan sedang terlukis di jingganya langit yang semakin pekat. Lalu, kita akan hidup. Hidup dengan normal seperti manusia kebanyakan.
Kali ini dengan tanpa adanya drama menyedihkan ataupun menjengkelkan. Hanya hidup seperti manusia pada umumnya saja. Lalu, kita mungkin bisa punya anak. Terserah saja berapa. Tapi tentu saja aku menghormati keinginan kamu kalau mungkin saja kamu tidak ingin memilikinya. Aku tidak keberatan hidup berdua saja denganmu, lagian kan adik-adikmu di panti bisa kita anggap sebagai anak sendiri seperti keinginanmu tadi kan. Wirya menyunggingkan senyum samar. Lalu kita akan hidup seterusnya sebagai pasangan yang biasa saja, menghabiskan waktu dengan jangka waktu seperti KTP, alias seumur hidup. Wirya mengakhiri ucapannya dengan candaan juga tawa samar, tidak ingin memberatkan situasi di antara mereka karena dia dan Zahwa sudah berjanji untuk tidak menyinggung sedikitpun akan permasalahan yang ada ketika berada di tempat ini.